Saya tanya sekali lagi buat Bapak Kapolri dan Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, apakah hukum dan undang-undang serta pasal itu yang berhak memegang hanya anak-anak penjabat, woi, atau hanya orang-orang yang sekolahnya sekolah hukum? Sudah terlalu banyak kejadian-kejadian seperti ini. Termasuk Jessica Wongso, kasusnya tadi sudah lihat sampai masuk di Netflix. Saya melihat akhir-akhir ini, pameo di dalam hukum, waktu saya sekolah hukum pertama kali, sampai saya menjadi dosen mengajar, sampai guru besar, itu kita diajarkan pameo, baik kepada semua sarjana hukum, termasuk yang kemudian menjadi hakim, jaksa, dan polisi. Lebih bagus membebaskan 1000 orang yang bersalah, ketimbang menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Rayu mama katanya, Mbak bantuin dong rayu mama beli. Iya, jadi waktu dulu kan di SMA. Buat jubirnya keluarga drakor, ya, dengerin ya. Katanya nggak bisa motor, untuk beli motor harus ngerayuin mama. Terus itu Rama naik motor apa itu? Jangan bilang itu kalau baru belajar, ya. Pak Deddy Mulyadi wawancara baru beberapa hari lalu, ya. Sedangkan itu postingan yang namanya anaknya mantan wakil bupati itu sudah lama videonya. Jangan bilang ya mantu ini baru belajar ya. Mampus. Jadi suatu saat drakor-drakor keluarga Anda itu akan terbongkar. Percayalah. Demi Allah Subhanahu wa taala. Percayalah. Allah akan membuka itu. Makanya panas dingin harus membungkam saya, harus menangkap saya, harus mengamati saya, karena saya bikin panas dingin Anda, ya kan? Juga untuk pengacara sayembara. Halo? Pengacara sayembara. Kok bisa fotonya bersama suaminya si mantu ya? Katanya Anda itu pengacara seorang korban. Korban apa ya? Korban finah kah? Atau korban dari seorang suami? Iya. Terus korban apa? Korban perasaan? Iya. Korban perasaan. Sampai mengadakan sayembara tangkap Widya, dikasih 10 juta. Pengacara kere. Dengar. Ada hubungan apa Anda dengan mantu? Apakah saya tanya, apakah keluarga Linda masih pakai yang namanya pengacara seperti ular kepala 2 itu? Percaya kalian kalau seorang pengacara itu tidak melindungi keluarga si mantu? Percaya? Kalian percaya enggak? Karena banyak berkeliaran foto-foto yang namanya suaminya mantu sekarang ini bersama seorang pengacara. Setiap dia foto di mana-mana kok selalu pakai masker. Ini udah nggak ada COVID-19 lagi, bro. Takut ya. Kenapa nggak tampil gitu loh itu mukanya? Jangan pakai masker terus. Ya, tapi gestur tubuhnya tuh masih tahu orang ya. Jadi ada apa hubungan Anda dengan keluarga mantu? Apa suaminya sama? Hah? Apakah itu mantan dari suaminya pengacara? Pindah ke mantu? Iya. Itu sebuah tanda tanya, bro. Apakah keluarga Pina masih menggunakan pengacara model begitu? Saya tanya. Apakah Anda itu pengacara seorang korban dari keluarga Vina? Akan percaya publik Republik Indonesia ini, media-media ini dengan pernyataan Anda bahwa Anda adalah korban. Anda membela seorang korban. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya, kalau saya nyatakan, ini adalah permainan ular yang berkepala 2. Paham? Ular kepala 2. Siapa yang akan percaya? Kalau fotonya aja sering foto dengan suaminya seorang mantu, ya kan? Percaya Anda dengan pengacara yang model begini? Kata anak-anak uang yang di televisi, diundang di televisi pada waktu itu, kenapa kamu junior sekali nggak mau jadi pengacara? Pengacara itu banyak bohongnya katanya, ya kan? Itu dicandain anak kecil. Pengacara itu banyak bohong. Janganlah menutupi bangkai, bro, kalau memang Anda itu membela korban. Ya, kalau korban yang Anda maksud adalah Iki dan Vina,
Nggak begini caranya coy, ya, nggak begitu sayembaranya coy, paham? Ya, jadi publik biar tahu, berkeliaran di mana-mana orang upload seorang pengacara yang memberikan sayembara, kemudian telepon sana sini untuk mencari saya, iya kan? Ya, bilang kalau pencemaran nama baik suatu saat akan terkuak. Suatu saat akan terkuak. Jangan bilang itu ya tidak ada hubungan apa-apa dengan keluarga mantu. Oke? Sementara Anda bilang di situ di siaran langsung bilang kalau Anda itu sebagai korban apa yang Anda tolong? Korban apa yang Anda tolong? Siapa korban? Saya tanya. Apakah itu keluarga Vina? Mohon melek keluarga Vina. Kemarin katanya pengacara yang paling miliarder itu membela keluarga Vina. Tapi Paris, guys. Kok sekarang berbalik menghalangi orang yang menghabisi Vina? Bilang pencemaran nama baik lagi. Tolonglah Bapak Kapolri. Ya, orang-orang yang banyak klarifikasi, orang-orang yang banyak intimidasi, yang banyak orang yang mau ngancam-ngancam orang memberikan jalan, bilang kalau kita menghalangi ya jalannya pemeriksaan, itu bohong itu. Tolong periksa mereka itu, Bapak Kapolri. Kenapa Bapak Kapolri diam aja dengan mereka-mereka itu? Rakyat yang kritik pedas yang harus ditangkap dengan alasan pencemaran nama baik. Banyak drakor kalian itu lihat. Bilang pula itu anaknya nggak bisa motor, kalau mau beli motor katanya harus Mbak minta tolong bilangin sama Mapret. Suatu saat akan terkuak. Udahlah, keluarga pembohong itu tetaplah pembohong ya. Kalau Anda bersahabat dengan tukang-tukang bohong model-model begini, tetaplah akan bohong sampai mati, nggak ada kejujurannya. Salam waras. Salam waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel YouTube Freddy Kako. Ya, menanggapi video pertama ini rasanya lucu ya. Semakin mereka membuat drakor, semakin pula kita mengetahui bahwa betapa berbohongnya mereka ini, betapa bejatnya mereka ini, ya. Bagaimana tidak, seorang anak dari mantan ini di suatu momen ketika memberikan sebuah klarifikasi mengatakan bahwa anaknya ini tidak pernah naik motor, bahkan tidak tahu bawa motor, ya. Bahkan kalaupun minta dibelikan motor harus diizin sama mamanya. Tapi video yang beredar membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh anak si mantan ini adalah sebuah kebohongan besar. Jadi hati-hati dengan mata elang dari netizen Indonesia. Serapi-rapinya Anda menyimpan bangkai, pasti suatu saat akan terbongkar. Benar apa yang dikatakan oleh Mbak Widya, bahwa peristiwa Vina Cirebon terlalu banyak drakor, terlalu banyak drama. Satunya klarifikasi, yang satunya klarifikasi. Jadi orang-orang yang diduga terlibat sibuk melakukan klarifikasi. Di lain pihak, mereka itu bekerja sama untuk memasukkan orang-orang yang tidak bersalah ke dalam jeruji besi. Bahkan ada sebuah pengakuan yang sangat mengejutkan, mereka itu dipaksa. Ada apa dengan hukum di negeri ini? Lembaga hukum yang ada di negeri kita ini sangat banyak. Namun semakin banyak lembaga hukum di negeri kita ini, semakin banyak pula orang-orang yang hidup penuh dengan kemunafikan, yang penuh dengan putar balik.
Jadi lembaga hukum di negeri ini hanyalah sebagai hiasan belaka. Dia diibaratkan sebuah poster yang hanya ditempel di sebuah dinding, lalu kita lihat bahwa di dinding itu ada poster. Tapi manfaat poster itu untuk kita tidak ada. Sama halnya seperti lembaga hukum kita saat ini, di mana saat ini institusi kepolisian benar-benar dipertaruhkan marwahnya. Peristiwa Vina Cirebon 8 tahun silam baru terbongkar, baru terungkap kembali, baru viral setelah ada film Vina. No justice, no viral. Itulah hukum di Indonesia. Almarhum Eki beserta Teman-teman simak baik-baik yang ini ya. Peggy Setiawan. Ini. Kalian lihat. Kalian perhatikan semuanya. Tuh. Nah, kalian perhatiin mukanya sini, Rama. Sini. Ini Rama yang gak bisa naik motor katanya. Nih. Tuh. Astaga. Ayo lu. Kalian Nah lihat ini ini. oknum polisi yang menangkap Peggy Setiawan Kulibangunan Tereng. berteman sama geng motor. Ini Rama ya? Ayo lu. Kalian cek aja sih Facebooknya biar kalian Semakin jelas ya. makin percaya, makin yakin. Karena sekarang aku lebih percaya ke kata netizen. Ya, Oh yang ini kita skip aja ya. Yang mencengangkan, lihat ya. Oh ini enggak sih. Kalian cek aja nanti Facebooknya. Tuh. Ini waktu dia video call sama mamanya. Aku hanya bisa melakukan ini ketika... ini netizen bilang mukanya mirip Mbak Widya. Oh jadi dia sama dia. Aku bingung sama kasus ini. Nah, 3 cowok, 1 cewek. Anaknya kan 3 cowok, 1 cewek. 1, 2, 3. Jelinya matalang netizen Indonesia membuat sebuah kesimpulan dalam bentuk gambar ya. Sepandai-pandainya kita menyembunyikan bangkai, pasti akan terbongkar juga. Kata netizen ini bahwa dia lebih percaya kepada intelijen dari netizen Indonesia. Itu sangat dasar. Jadi mau Anda sembunyi dimanapun, akan mereka cari tahu sampai ketemu. Sampai sekarang. Sampai sekarang udah bisa motor? Nggak bisa ya. Minta motor aja harus kakaknya yang ngerayu mama katanya. Oh. Ma, bantuin dong ngerayu mama beli. Iya. Waktu dulu kan di SMA tuh kayak teman-teman pada mau motor kayak pengen gitu. Pengen beli motor nih, tapi nggak dibolehin sama mama. Menurut teman-teman ketika melihat video ini, apakah benar si anak dari mantan ini nggak bisa bawa motor? Kalau saya sih nggak percaya ya, karena mereka ini sudah terbiasa dengan tipu menipu. Direkam ya. Saya bukan membela Linda. Dengar, Linda adalah saksi kunci, saksi petunjuk yang mengungkap bahwa Vina dan Eki itu meninggal bukan karena kecelakaan, ya. Karena Linda kesurupan, jadi ada petunjuk menyampaikan ke kepolisian bahwa Linda kesurupan arwahnya Vina waktu hari ketiga gitu. Sik mbak. Mohon maaf saderenge mbak. Sampean kan wong pinter, wong cerdas. Ya toh. Ki mohon maaf saderenge ya. Apa ya ono ya seorang saksi pas dimintai keterangan kok berkamuflase kesurupan. Ya toh. Kalau memang ini ya mbak benar seorang Linda dimasuki
arwah si Vina, ya Mbak, sampean percaya bahwa benar itu Linda kesurupan? Kalau andai kata ini arwah si Vina bisa memasuki raga seseorang, ya toh, kok orang langsung ngerasuki neng pelakune, ya toh, terus nganu gawe pelakune iki mau sing dimasuki bunuh diri ngoten, terus apa merasuki pelakune menyerahkan diri neng kantor polisi. Sampean iki yo itu lebih bermanfaat ya toh, kok yo iya ngono lho, tak sawange ya Mbak, ngapunten niki kok iso-isone lho percaya nek bahwa Linda iku ngekek keterangan kesurupan, ya toh. Jajal wae nek pas Linda kesurupan, ya toh, guwetok sirahe kok biase kuwi guwetok dies ngono. Kuwi cek krasa apa ora? Biasane nek wong kesurupan kuwi ameh ditonyo, ameh dijubotos diase ngono kuwi ora krasa, Mbak. Lah nek kok cek krasa watah ngono ya. Kuwi ra kesurupan. Logikae, Mbak, ini logika nalar ya. Kalau benar bahwa Linda kuwi kesurupan arwah si Vina, kuwi ra ngono. Sing waneh meneh ya, Mbak, saat diwawancarai Kang Dedi lho. Ya, jawabin Linda Sansaya lantur, ya Mbak. Mosok ya jangan tanya ke saya, tanya ke setannya Vina aja. Ora jan lantur ngono kuwi, Mbak Putri. Ya Mbak. Jajal engko nek pas diwawancarai Linda, engko dak mesti ngono nek pas ngono jebotos wae ku cek krasa apa ora untuk membuktikan bahwa Linda kesurupan bener atau enggak. Jangan angel. Dan isunya teman-teman, si Putri ini, Putri ya, yang pengacaranya si Linda kesurupan ini, punya wajah yang bisa memberikan sebuah keajaiban. Katanya tahi lalatnya ini bisa berpindah-pindah. Bisa di sebelah kiri, bisa di sebelah kanan. Kemudian kadang-kadang bisa hilang juga. Kalau teman-teman penasaran, silahkan cek sendiri ya. Ada seorang mantu dan pengacara sedang memantau akun saya karena katanya merusak jalannya penyidikan. Emang saya turun tangan? Kok sepanik itu? Yang saya tanyakan, Anda memantau saya, apakah sama? Mantu dan pengacara-pengacara itu ya memantau ketika Iki dan Vina masih hidup. Kalian pikir hukum ini hanya milik mantu bupati dan mantu-mantu wakil bupati tok? Kau pikir hukum ini hanya boleh digunakan oleh seorang pengacara-pengacara tok? Kalian pikir hukum ini hanya milik kalian tok? Saya tanya. Kalian pikir hukum di Indonesia ini yang berhak hanya orang-orang yang beruang? Saya tanya. Daripada si tompel pengacara itu bikin sayembara, tanya rumah saya, lebih baik pengacara itu gunakan uangnya untuk menyidik rumah yang digunakan Pak Cecep tersebut. Saya berani taruh, kalau Anda itu bikin sayembara buat cari tahu orang-orang pelaku, terutama orang-orang yang mengaku sebagai orang tuanya Peggy Setiawan saat ini, yang katanya lahir di Cianjur tapi tidak pernah bisa berbahasa Sunda sama sekali. Teman-teman, Mbak Widya mengatakan kalau mau memantau, coba pantaulah rumah yang ditinggal oleh Pak Cecep sekarang.
yang ada di Cianjur. Ya, masa mereka katanya orang Cianjur, tetapi nggak bisa bahasa Sunda sama sekali. Ya memang seharusnya seperti itu ya. Kalau orang Cianjur seharusnya bisa berbahasa Sunda. Dan kemungkinan besar rumah yang ditinggal oleh Pak Cecep bersama anaknya ini Peggy Setiawan ya, entah anak yang palsu atau anak yang asli, hanya mereka yang tahu. Bisa jadi itu adalah rumah kontrakan ataukah rumah yang baru dibeli ketika setelah peristiwa 2016 itu terjadi. Ini juga yang harus dikuliti, dicari tahu oleh para netizen. Terlebih khusus buat kalian yang ada di mana ya? Di mana ini Pak Cecep tinggal ini? Saya lupa lagi nih. Itu harus cari tahu para tetangga-tetangganya ini. Apakah si rumahnya Pak Cecep ini sudah berada sejak sebelum tahun 2016 atau seperti apa? Kalau misalnya rumahnya Pak Cecep ini berada sejak tahun 2016 dan Pak Cecep ini tinggal di situ setelah kejadian, bisa kita nyatakan bahwa Pak Cecep dan Peggy Setiawan ini berbohong. Bisa kita katakan bahwa sebenarnya, sesungguhnya Peggy Setiawan yang ada bersama Pak Cecep itu adalah anaknya si mantan. Teman-teman kalau perhatikan ketika si Peggy Setiawan ini diwawancarai, gerak lehernya itu sangat aneh. Dan menurut pengamatan netizen, kalau orang yang dengan gerak seperti ini, itu katanya dia kebanyakan makan bubuk. Bubuk apa? Pasti teman-teman tahu. Bubuk narkibi. Dan tolong buat pengacara-pengacara semua, kalau Anda mau benar-benar menegakkan hukum ini, hukum milik Anda semua ya di negara ini, tolong ya pengacara, lebih baik Anda itu semua cari tahu rumahnya Pak Cecep itu atas nama siapa. Pertama kalinya. Jangan bilang udah ada klarifikasi dari Bu Cecep, benar itu rumahnya. Hei, kalian boleh saja menipu media, tapi tidak bisa menipu saya. Ya, tidak bisa kalian menipu saya. Cari tahu rumah Pak Cecep yang dititipin oleh orang tua Peggy Setiawan itu aslinya. Buat Pak Deddy Mulyadi juga, saya harap kalau ini mau benar-benar menegakkan hukum, ya orang memanipulasi data rumah atas Cecep, ya atas nama Pak Cecep, tolong dicari tahu, usut juga, agar benar-benar keadilan ini tertegak. Supaya Anda tahu manipulasi semua yang ada di Indonesia ini oleh pejabat-pejabat yang hebat-hebat, termasuk mantu-mantu pengacara-pengacara yang ecek, pengacara yang kondang. Satu permintaan saya, bongkar rumah Cecep itu. Sudah berapa lama Cecep tinggal di situ atas nama Cecep itu? Sudah dari tahun berapakah? Ya, walaupun bilang Pak Cecep kolomerat, bisa saja mencari orang ini. Kalau memang Cecep itu orang kolomerat, pakai otak itu, dibor otaknya. Umur Cecep itu berapa sekarang? Orang tuanya Peggy Setiawan yang sekarang berapa? Bandingkan dengan Cecep yang asli, yang katanya orang kolomerat, orang tua. Tolong ya, salah satu, kalau Anda itu pemegang hukum semua, hukum di Indonesia hanya milik anak-anak kolomerat, cari tahu
Jangan mencari tahu rumah saya, cari tahu rumahnya Pak Cecep, asal mulanya itu didapat dari mana. Itu baru saya acungin jempol kau. Kau pikir hukum ini hanya milik anak bupati doang? Kalian pikir hukum ini hanya milik polisi doang? Kau pikir hukum ini hanya milik anak-anak pejabat doang? Berlaku hanya kalian perlakukan untuk rakyat-rakyat yang kritik, rakyat-rakyat yang mencari tahu. Apa artinya hukum di Indonesia ini? Kalian pikir hukum ini hanya untuk milik anak-anak pejabat, mantu-mantu pejabat? Dikit-dikit ancam orang. Dikit-dikit ancam orang. Apakah begini cara kalian memantau Iki dan yang namanya Vina? Seperti kalian memantau saya? Ya, sayembara kecil amat kalau kalian konglomerat, woi. 10 juta. Sekali tampil kalian dibayar sampai 7 miliar. Masa untuk cari tahu rumah saya aja cuma ngasih 10 juta? Kau pikir hukum ini ya di atas uang? Cobalah, semoga aja Presiden Republik Indonesia dan Bapak Kapolri itu mendengar ucapan saya ini ya. Saya tanya buat Bapak Presiden dan Bapak Kapolri, apakah hukum di Indonesia ini, undang-undang yang dibuat di negara ini belakangan ini, hanya yang berhak boleh menggunakan hukum itu hanya para pejabat tinggi, hanya anak-anak konglomerat, atau hanya untuk anak-anak pejabat? Tompol buat mereka, tapi tajam buat rakyat kecil. Dan itu fakta. Ya toh, sebagai saksi kejujuran pada saat penangkapan yang namanya awak kapal pun, itu saksi dijadikan terpidana. BAP dirubah jelas-jelas di situ. Itu apalagi masalah narkoba. Ya kan? Saya tanya kepada pemimpin Republik Indonesia ini, apakah hukum ini hanya dikenakan buat orang-orang kecil? Apakah hukum ini hanya berlaku buat rakyat-rakyat kecil? Tidak berlaku buat anak-anak pejabat, tidak berlaku buat seorang mantu bupati, seorang mantu wakil bupati, atau seorang anak polisi. Hanya milik mereka hukum ini. Hanya mereka yang boleh menggunakan hukum-hukum dan undang-undang dan serta pasal-pasal yang dibuat kalian itu. Ya, itu yang kalian gunakan. Hukum di Indonesia ini yang berhak menggunakan hukum dan pasal-pasal undang itu, BAP segala macam berhak dirubah, itu hanya berlaku pemegangnya hanya anak-anak konglomerat, hanya anak-anak pejabat, sekalipun anak presiden itu tidak pernah melindungi rakyatnya. Hukum apa, pasal apa, undang-undang apa yang kalian buat hanya dikenakan buat rakyat-rakyat kecil, memantau rakyat-rakyat kecil yang kritik, memantau rakyat kecil yang memberikan kebenaran. Tapi hukum apabila anak-anak pejabat melakukan kebohongan, melakukan manipulasi, semua dilindungi. Ya. Artinya tidak ada undang-undang perlindungan buat rakyat kecil, buat masyarakat kecil. Undang-undang yang kalian buat, yang kalian rubah-rubah hanya melindungi pejabat-pejabat mafia. Ya. Keluarga-keluarga mafia. Saya harap semoga aja keadilan ini cepat terungkap. Amin, ya. Amin, amin. Semoga Bapak Presiden dan Bapak Kapolri juga, ya, atas kritikan kami, penegakan hukum yang bobrok di Indonesia ini bisa mendengarkan itu. Saya tanya sekali lagi buat Bapak Kapolri dan Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, apakah hukum dan undang-undang serta pasal itu yang berhak memegang hanya anak-anak pejabat, woi, atau hanya orang-orang yang sekolahnya sekolah hukum, orang-orang yang sebagai pengacara? Tolong Pak, tolong ya, jelas
tidak membela rakyat sama sekali, hanya dipegang oleh orang-orang yang berduit. Salam waras, salam NKRI. Sebuah kekesalan yang sangat dalam yang diungkapkan oleh Ibu Widya ya terkait dengan hukum di negeri kita ini yang terkesan hanya dibuat untuk rakyat kecil. Ketika persoalan itu terjadi pada orang-orang besar, hukum itu tidak berlaku bagi mereka. Jadi kasihan kita rakyat kecil, hukumnya mereka buat hanya untuk kita. Dan itu fakta. Pencuri ayam langsung ditangkap, lalu dijebloskan ke penjara. Yang makan uang negara, mereka bahkan tidak berani dimiskinkan. Ya, tidak berani dimiskinkan. Terkait dengan peristiwa Vina Cirebon, peristiwa yang sudah terjadi 8 tahun silam. Kenapa baru sekarang bisa terungkap kembali? Baru viral lagi. No justice, no viral. Itulah Indonesia. Vina dan Egy ya, itu dinyatakan dibunuh dan diperkosa, yaitu sekitar jam 10 tanggal 27 Agustus 2016 oleh 8 orang terdakwa yang ada sekarang di penjara. 1, Saka sudah bebas karena tidak dihukum seumur hidup. 5 masih ada di sana, ya 7 masih ada di sana. Nah, padahal menurut mereka ini kelima terdakwa itu yang diwakili sekarang 5 termasuk Saka, ya jadi 6 berarti ya. Satu lagi kita belum ketemu ya. Itu mengatakan pada tanggal 27 Agustus tersebut jam 10-an itu mereka itu tidak berada di tempat kejadian di mana Egy dan Vina dibunuh. Mereka ada tidur bersama-sama, berarti 9 orang tadi itu bersama-sama di rumah anaknya Pak RT. Jadi kalau mereka ada di rumah Pak RT pada jam yang sama itu, bagaimana mereka bisa dituduh melakukan pembunuhan di tempat dibunuhnya si Egy dan Vina? Egy ya. Sehingga timbul pertanyaan, sebenarnya ada pembunuhan nggak? Kan gitu. Itu. Nah, kedua yang sudah saya jelaskan kemarin, biar jelas lagi. Yang didakwa di dalam perkara ini ada 11 orang didakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan dan perkosaan. Dari 11 ini 8 sudah diadili, 3 dinyatakan buron, kemudian terakhir ditangkap 1 yaitu namanya Peggy. Kemudian 2 orang lagi yang dinyatakan buron ini tiba-tiba dinyatakan diralat, itu adalah fiktif, artinya tidak ada. Padahal dalam dakwaan jaksa dikatakan yaitu Andi dan Andi dan Dani yang kemudian oleh jaksa oleh polisi dinyatakan itu fiktif. Andi dan Dani ini dikatakan fiktif. Itu di dalam dakwaan disebutkan bahwa Dani dan Andi inilah yang membawa korban Vina dan si Egy ke flyover dengan naik sepeda motor diapit katanya. Mungkin kalau dibilang diapit itu dibonceng diapit ya. Ke flyover sehingga terkesan matinya itu gara-gara kecelakaan. Itu dakwaan jaksa dan di situ juga putusan hakim. Nah, kalau polisi mengatakan Andi dan Dani itu fiktif, berarti ceritanya itu kan jadi aneh. Pertanyaannya, siapa yang membawa Vina dan Egy ini ke flyover? Apa bisa mereka itu ada jalan lagi kalau sudah mati? Siapa yang bawa? Ini aneh nih cerita ini. Jadi artinya berarti isi dakwaan itu fiktif dong. Karena Dani dan Andi sesungguhnya tidak ada. Padahal di dalam dakwaan disebut ada. Termasuk mukul-mukul lagi itu orang itu. Ya, kalau dakwaannya isinya fiktif, berarti tuntutannya juga fiktif juga. Otomatis akibatnya apa? Ya akibatnya putusan hakim menjadi tidak benar. Karena di sana masih ada Dani dan Andi. Iya, 2 DPO yang... Nah ini buat kita masyarakat Indonesia harus memahaminya. Itu sebabnya kami berani terus terang prihatin. Mereka datang atas jasa bantu dari belakang. Nah, Dedi datang ke sini. Kan Dedi aja sudah berkomitmen dan berkorban banyak. Apalagi kami berani.
Oleh karena itu, kami tidak mau mengatakan membela, menyalahkan polisi, tidak begitu cara berpikir kami. Kami menginginkan, sudah terlalu banyak kejadian-kejadian seperti ini. Termasuk Jessica Wongso, kasusnya kalian sudah lihat sampai masuk di Netflix. Saya melihat akhir-akhir ini, pameo di dalam hukum, waktu saya sekolah hukum pertama kali, sampai saya menjadi dosen mengajar, sampai guru besar, itu kita diajarkan pameo, baik kepada semua sarjana hukum, termasuk yang kemudian menjadi hakim, jaksa, dan polisi. Lebih bagus membebaskan 1000 orang yang bersalah, ketimbang menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Itu pameo kita anut. Karena betapa sakitnya orang tidak bersalah harus dinyatakan bersalah. Iya. Itu pelanggaran hak asasi luar biasa. Coba pada semua penegak hukum yang ada, kalau itu terjadi kepada anak kita, kepada saudara kita, putri kita, bagaimana perasaan Anda? Saya tidak menuduh nih, tapi kalau betul-betul terjadi, ini adalah salah, error, bukan itu orangnya. Sedih sekali. Inikah penegakan hukum yang harus kita puja-puja itu? Nah, situlah tekad kami sekarang ini. Dan kami minta kalau boleh kepada Polri, karena ini masih ada penyidikan berlanjut, supaya penyidik-penyidik yang lama, yang dulu menangani perkara ini, jangan lagi ikut menangani perkara itu. Itu fair. Dan menurut cerita di dalam mereka ini, yang menangkap ini adalah ayah korban, polisi. Sebenarnya dia tidak boleh ikut di sini, konflik of interest nih. Seharusnya menangani adalah polisi yang lain, unit yang lain. Ini unit narkoba sebenarnya, tapi menangani perkara ini. Nah, teman-teman, itu tadi kumpulan video-video terkait dengan peristiwa Vina Cirebon. Semakin kesini kita semakin dibuat terbuka ya terkait dengan pola pikir kita, pola pikir para netizen kita yang semakin hari semakin bijak, semakin pintar mendapatkan bukti-bukti otentik terkait dengan peristiwa Vina Cirebon. Kita bersyukur dan berterima kasih karena Pak Otto Hasibuan bisa membantu para yang diduga pelaku ya, para pemuda-pemuda Cirebon ini. Jadi ini tentunya akan semakin ramai karena katanya Pak Hotman Paris itu tidak lagi ya. Saya tidak tahu alasannya apa, ya itu hanya Pak Hotman sendiri yang tahu. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam waras.